selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sahabat JIH. Oke, bertemu lagi kita di acara Health Talk yang pastinya selalu dinanti-nanti oleh para sahabat JIH setiap minggunya ya, yaitu acara bincang kesehatan dengan para pakar. Bersama saya lagi Yunindra. Hari ini materi kita sangat seru nih sahabat JIH ya, dan sangat spesialistik ya. Nah, yaitu tentang apa? Saya yakin para sahabat JIH sudah tahu nih, sudah menggali ya apa materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang regenerasi lutut menggunakan sekretom, mitos atau fakta. Nah, di siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa inspiratif, yaitu Dr. Arianto Bawono, spesialis ortopedi, subspesialis panggul dan lutut. Assalamualaikum, Dr. Arianto. Waalaikumsalam, Dr. Indra. Sehat, dokter? Alhamdulillah, sehat. Sehat, ya, dokter. Ya. Boleh say hi, dokter, dengan para sahabat JIH? Halo, para sahabat JIH. Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. Semoga para sahabat JIH sehat semua ya menuju weekend di minggu ini ya. Oke, para sahabat JIH nggak usah berlama-lama lagi. Nah, pantengin terus acara Health Talk 1 jam ke depan. Pastinya para sahabat JIH sudah ada yang mungkin punya pertanyaan yang mungkin selama ini belum terjawab. Boleh banget kirimkan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Karena nantinya 4 sahabat JIH yang beruntung akan mendapatkan voucher perawatan di Healthy Aesthetic Clinic Rumah Sakit JIH Solo. Nah, plus-plus banget ya teman-teman ya, sudah dapat ilmu gratis, plus-plus dari Dr. Arianto, dapat perawatan juga nih di Rumah Sakit JIH Solo ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, boleh kita langsung mulai ya Dr. Arianto ini. Baik, dok, ya. Baik dokter, tadi kita sempat membahas kalau tentang regenerasi lutut nih dokter ya, menggunakan sekretom ya dokter. Nah, sebetulnya apa sih dokter yang dimaksud dengan sekretom tersebut? Karena nampaknya masih awam sekali ya dokter ya dengan bahasanya tersebut. Ya dok, jadi para sahabat JIH sekalian ya, dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berbincang-bincang lagi dalam Health Talk dengan mengambil topik pada kali ini adalah tentang sekretom ya. Jadi mungkin saya kasih gambaran awal dulu ya dok ya. Jadi memang penyakit degeneratif, yaitu penyakit yang terjadi karena bertambahnya usia ya, itu memang di Indonesia ini tahun semakin meningkat ya. Termasuk penyakit yang meningkat itu adalah adanya osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut. Ya, pengapuran pada sendi lutut ini biasanya banyak diderita oleh para wanita dan laki-laki di atas umur 45 ke atas ya. Jadi ketika kita sudah bertambah umur, maka sel-sel yang ada dalam tubuh kita ya, termasuk daerah sendi lutut itu biasanya sudah mulai mengalami suatu degenerasi ya. Degenerasi atau menurunnya fungsi ya dan bentuk karena bertambahnya dengan usia. Sama seperti kulit yang ketika masih muda itu mulai kenceng, nah kemudian dengan bertambahnya usia maka sudah mulai keriput-keriput ya, sudah mulai tidak kenceng lagi ya. Demikian pula yang terjadi di sendi lutut ya. Sendi lutut itu kalau yang pada saat usia muda itu masih mulus gitu ya, permukaan sendinya itu mulus ya, tidak berbenjol-benjol, tidak berlubang-lubang ya. Kemudian ototnya itu masih elastis ya, kemudian bantalan sendinya itu masih tebal ya, tulang rahangnya masih tebal. Kemudian minyak sendinya atau olinya itu masih banyak. Nah, dengan bertambahnya usia, maka itu akan mengalami perubahan ya. Perubahan yang terjadi misalnya tulang rahangnya itu menjadi lebih tipis ya. Kemudian minyak sendinya itu sudah menjadi berkurang ya, kemudian otot-otot sekitarnya kaku. Nah, itulah yang dinamakan nanti suatu proses osteoartritis ya. Jadi osteoartritis adalah suatu penyakit ya yang terjadi pada daerah sendi diakibatkan adanya penurunan semua fungsi karena bertambahnya usia ya. Biasanya keluhan yang dirasakan oleh para pasien dengan osteoartritis atau pengapuran sendi lutut itu adalah nyeri ya. Jadi nyeri itu bisa terjadi pada saat berdiri ya. Awalnya berdiri lama ya, kemudian berdiri nggak lama pun udah nyeri. Kemudian jalan jauh ya. Kemudian pada saat proses-proses tertentu misalnya naik turun tangga ya. Naik turun tangga, kemudian proses pergantian posisi dari duduk ke berdiri atau kemudian dari berdiri kemudian ke atau duduk ke bersila ya. Kalau mungkin orang muslim itu kadang-kadang kan cara sholatnya ada yang harus menekuk lututnya itu kan ya, membengkokkan lututnya itu juga bikin nyeri. Nah, itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan osteoartritis lutut. Kemudian pengobatannya secara umum itu dibagi menjadi 2 garis besar ya. Satu non operasi, yang kedua operasi. Yang non operasi itu meliputi satu diberikan obat-obatan ya, obat-obatan yang fungsinya untuk mengurangi terjadinya proses peradangan atau osteoartritis pada sendi lutut itu. Kemudian bisa juga dikasih massa relaksan ya, supaya ototnya itu lebih rileks, lebih elastis ya. Kemudian juga bisa dikasih vitamin saraf atau vitamin sendi ya, supaya sarafnya dapat nutrisi lebih baik ya, supaya sendinya bisa dapat kondisi lebih baik ya itu.
atau mungkin pakai deker ya, pakai ya Oke. namanya knee brace ya, bisa yang soft seperti kaos kaki itu ya. Kemudian fisioterapi ya, fisioterapi yang tujuannya untuk strengthening, penguatan dari otot-otot di sendi lutut ya. Ada yang di depan namanya quadriceps, ada yang di belakang namanya hamstring, supaya lutut itu bisa lebih adaptasi ya. Kemudian injeksi. Nah, injeksi ini Disuntik berarti ya ya? suntik disuntikkan sesuatu ke dalam lutut ya. Nah, ini yang dulu banyak dilakukan itu satu, suntik antiinflamasi atau anti peradangan dengan tujuan supaya nyeri yang ada di situ bisa dikurangi ya. Kemudian yang kedua adalah suntik cairan sodium hyaluronat atau istilahnya itu seperti suntik oli ya, dengan tujuan supaya pelumas yang ada di sendi lutut itu yang tadinya banyak kemudian berkurang itu bisa ditambahin lagi ya, sehingga Dok. dengan adanya Oke. pelumas tadi bisa menjadi lebih nyaman kembali ya. Nah itu. Nah yang akhir-akhir ini berkembang adalah suntik yang namanya stem cell atau produk dari stem cell yang namanya secretom ya. Oke. Nah jadi kedua produk ini itu mempunyai kelebihan itu di samping untuk mengurangi nyeri itu juga bisa sedikit memperbaiki permukaan sendi lutut yang tidak rata ya. Oke. Istilahnya itu repair cartilage ya. Jadi tulang rawan daerah sendi lutut itu yang pada saat terkena osteoartritis sudah mulai tidak rata. Jadi ibarat jalan itu berlubang-lubang gitu, Dok. Ada Lubang sana, benjol-benjolnya lubang gitu sini ya, ya. Dok. Tidak mulus, tidak rata. Nah, itu dia bisa merepair ya, memperbaiki permukaan di sendi lutut yang sudah seperti itu ya. Itu bisa dilakukan baik oleh secretom maupun stem cell. Nah, secretom sendiri ini adalah suatu produk yang dia dihasilkan oleh stem cell ya. Jadi di Indonesia ini ya dan juga di luar negeri itu yang banyak diambil stem cell maupun secretom itu adalah dari tali pusat bayi. Jadi tali pusat bayi yang baru lahir, kemudian diambil sekian senti, ya, kemudian diproses di dalam laboratorium. Ya tentu saja sudah melewati screening macam-macam ya, semua penyakit dan sebagainya. Intinya dia menurut Kementerian Kesehatan dan menurut BPOM itu sudah memenuhi syarat yang distandarkan ya. Nah, kemudian itu dihasilkanlah namanya stem cell ya. Nah, stem cell ini kemudian dia memproduksi suatu zat ya, kumpulan dari molekul-molekul yang namanya secretom. Nah, jadi secretom itu dia punya kemampuan satu mengurangi nyeri ya, kedua mengurangi inflamasi peradangan. Jadi kalau terjadi osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut itu biasanya yang namanya synovium itu adalah permukaan halus yang ada di dalam sendi lutut itu kadang-kadang dia mengalami kayak peradangan. Peradangan itu bengkak ya, kemudian sensitif sarafnya ya, kemudian nyeri dan sebagainya. Nah itu bisa dikurangi, disupres peradangan itu ya. Satu untuk mengurangi, otomatis nyerinya akan berkurang ya. Nah kelebihannya adalah dia memang punya kemampuan untuk meregenerasi. Jadi bisa menstimuli sel-sel yang membentuk tulang rawan itu. Ya. Nah, namanya repair cartilage. Cartilage itu tulang rawan, repair itu memperbaiki. Ya. Jadi ini kelebihan secretom itu seperti itu. Walaupun ini sifatnya sementara, artinya misalnya nih orang yang mendapatkan terapi injeksi secretom itu ke dalam lutut, itu nanti suatu saat kan dia mesti habis itu kan dia mesti aktivitas lagi kan. Betul, Dok. Lututnya mungkin naik turun tangga lagi, jalan-jalan jauh lagi bisa jadi nyeri lagi ya. Tapi ya tidak apa-apa. Tapi yang jelas ini sebagai sebuah alternatif pengobatan pada pengapuran atau osteoartritis sendi lutut yang punya kemampuan untuk regenerasi itu. Ya. Kalau yang misalnya obat-obatan tadi kan tidak punya. Kemudian yang suntik anti radang juga tidak punya. Kemudian yang suntik itu oli sodium hyaluronat itu hanya ibaratnya kayak melumaskan saja, tapi dia tidak punya. Nah yang punya kemampuan itu untuk melakukan regenerasi atau repair cartilage ya secretom ini itu salah satunya ya gitu ya. Gitu. Jadi itu kebanyakan pasien-pasien yang saya suntik secretom di JIH ini adalah orang-orang yang contohnya mau naik haji ya kan, naik haji atau mau umroh. Nah kalau orang naik haji atau umroh kan di sana mesti banyak ini kan, banyak perjalanan kan ya gitu. Nah perjalanan mobilisasi, nah otomatis mereka membutuhkan lutut yang tadinya itu nyeri, kalau bisa ya nyerinya bisa dikurangi atau dihilangkan ya. Kemudian orang-orang yang mau ke luar negeri ya, mau ke Amerika, mau ke Jepang, mau ke Eropa sana ya. Nah kalau kita mau ke luar negeri atau misalnya ke Eropa kan mesti di sana nggak cuma masuk di hotel terus gitu kan, mesti pengen jalan-jalan ke sana ke Mina, itu otomatis banyak berjalan kan. Nah kalau lututnya nyeri bagaimana bisa jalan gitu. Ada juga yang sering keliling Indonesia ya, nah itu juga perjalanan intinya wisata itu juga membutuhkan lutut yang tidak nyeri ya. Itu biasanya biasanya kita
kasih gambaran seperti ini dan mereka memilih untuk disuntik sekretom itu. Ini, Ya, dokter. gitu. Oke, baik dokter. Ya, Nah, itu gambarannya, Dok. Gambarannya ya, dokter ya. Ya. Ya, berarti untuk terapi sekretom ini apakah memerlukan perawatan atau tindakan lanjutan, dokter, setelah prosedur disuntikan sekretomnya ini, dok? Ya, oke. Jadi penyuntikan sekretom ini bisa kita lakukan di poliklinik ya. Yang selama ini saya lakukan juga di poliklinik. Jadi setelah kita anamnesis ya, wawancara begitu, keluhannya apa, kemudian kita periksa. Kalau memang ada pengapuran atau osteoartritis sendi lutut juga biasanya kita ronsen dulu. Kecuali kalau sudah punya ronsen kita jelaskan juga. Kemudian saya berikan gambaran mengenai pengobatannya, macam-macamnya semua tadi. Ya, terus kemudian kalau akhirnya pasien memilih, oh ya saya sebaiknya disuntik sekretom aja gitu ya, akhirnya kita suntik ya. Kita suntik kita lakukan di poliklinik ya. Nah kemudian biasanya selama ini sih ya sebagian besar ya mungkin hampir di atas 90% itu merasakan lebih nyaman sih, nyerinya berkurang gitu, gitu dibanding sebelumnya. Sarannya memang suntik ya, itu kalau saat ini sih saya masih menyarankan sekitar 2-3 kali. Kalau berdasarkan penelitian itu biasanya pada saat setelah suntik 3 kali itu baru jauh lebih nyaman ya gitu. Itu suntikan 2-3 kali itu dalam jangka berapa lama? Rata-rata 2 minggu. 2 minggu jaraknya ya gitu, Dok. Baik, tapi biasanya selama ini saya sampaikan kepada pasien dulu bahwa dirasakan efek dari suntikan yang pertama ya. Kalau memang setelah disuntik yang pertama itu kemudian merasakan nyerinya berkurang, fungsinya lebih baik ya. Nah, maka bisa suntik yang kedua. Tambah ya, Dok, ya. Tapi kalau misalnya setelah disuntik pertama kok saya sama aja deh, suntik sama enggak disuntik sama aja. Tidak perlu balik ya, enggak perlu itu. Dokter. Ya, tapi selama ini sih biasanya rata-rata mereka balik sih ya, karena memang merasakan ini. Secara teori dan sudah diteliti ya, kemudian kita suntikkan pada pasien juga mereka merasakan hal yang sama gitu ya. Maksudnya lebih nyaman, nyerinya berkurang, fungsinya lebih baik. Baik, gitu, dokter. Nah selanjutnya dokter, tadi setelah kita membahas manfaatnya memang banyak sekali ya dokter. Apakah ada efek samping dok dari pemberian terapi sekretom ini dokter kepada pasien? Jadi begini, sebelum saya suntik ya, biasanya juga saya kasih gambaran. Tujuannya tadi kan untuk mengurangi nyeri ya, kemudian untuk memperbaiki kondisi sendi lutut sama supaya nanti fungsinya lebih baik ya. Tapi risiko selalu ada, itu juga saya jelaskan biasanya. Jadi risiko itu yang pertama misalnya infeksi ya. Ya, tapi kalau kita sudah sesuai standar itu insya Allah bisa dihindarkan ya. Kemudian yang kedua alergi ya. Tapi selama saya nyuntik sekretom di sini sih belum pernah terjadi alergi ya. Ya kemungkinan tetap ada. Tapi kalau misalnya terjadi ya kita kasih anti alerginya begitu kan. Ya tapi selama ini sih baik-baik aja sih gitu ya. Risiko itu sesuatu yang bisa terjadi tapi belum tentu kan gitu ya. Kemudian yang ketiga masih nyeri ya bisa aja ya. Tapi biasanya selama ini sih membaik sih gitu ya. Karena memang secara teori kan dia bisa itu tadi melapisi dan kemudian merepair kan. Jadi dia merangsang sel yang membentuk untuk tulang rawan itu supaya dia bekerja untuk memperbaiki itu gitu ya. Secara teori begitu dan itu kan awalnya sudah diteliti di hewan kan. Nah, kemudian dilakukan tindakan pada manusia dan kemudian dipublikasikan. Nah, kita kan pakai publikasi itu gitu untuk kenapa kita suntik di sini gitu ya. Nah itu biasanya selama ini sih seperti itu. Jadi itu kira-kira risiko yang kita jelaskan ya. Infeksi, kemudian alergi, kemudian masih nyeri juga bisa gitu. Itu risiko-risiko yang sudah terjadi ya. Nah, tapi itu kemungkinan itu kecil dan ya biasanya karena manfaatnya manfaatnya itu lebih besar. Selalu setiap tindakan mesti ada plus minusnya kan gitu kan. Betul. Ya, gitu kira-kira ya. Oke dok, nah dari segi perbandingan biaya nih dokter antara terapi sekretom ini dengan metode pengobatan OA, osteoartritis pada umumnya, bagaimana nih dokter? Ya, jadi sebetulnya kalau yang setara itu kan ini, yang ada bisa regenerasi itu satu sekretom, kedua itu stem cell sendiri kan. Nah kalau sekretom itu kan ya karena dia tidak ada selnya, biasanya jauh lebih murah dibanding pengobatan terapi stem cell pada osteoartritis lutut. Kalau stem cell itu kan dihitung, satu sel itu sekitar Rp2 ya. Nah, kebutuhannya sekitar bisa antara 10 ya sampai 20. Pokoknya sekali pengobatan bisa sekitar 20 jutaan itu kalau stem cell itu. Ya, tapi di kita memang belum kita lakukan karena kita melihat di area Jawa Tengah sini dan juga di Indonesia itu masih belum banyak sih. Yang sudah nyuntik itu terutama rumah sakit pusat nasional ya. Contohnya misalnya RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, itu memang dia sudah melakukan karena memang bisa di pusatnya dan juga penelitian di sana dan sebagainya itu belum banyak sih. Tapi sekretom sama stem cell sendiri berdasarkan jurnal itu artinya masing-masing punya kelebihan. Ya sekretom itu juga punya kelebihan terhadap stem cell.
kelebihannya apa? Satu, lebih murah. Kedua, reaksi alerginya jauh lebih kecil karena Minimal ya, dia Dok? tidak mengandung sel gitu. Ya, itu anu apa? Lebih Kelebihannya minimal ya, ya, lebih kelebihannya minimal ya, sekretom Dok, ya ya. gitu. Oke. Tapi kegunaannya juga bisa maksimal tadi seperti saya jelaskan tadi ya. Betul, baik, Gitu, betul. nggih. Nah, untuk terapi sekretom ini apakah cocok untuk segala jenis umur, dokter, atau memang baiknya untuk lansia saja, dokter? Ya. Oke. Jadi sebetulnya untuk terapi sekretom ini tidak hanya pada lansia sih. Jadi apa itu? Saya pernah juga nyuntik pada orang yang Achilles tendinitis ya. Jadi maksudnya ketika jinjit itu nyeri gitu kan. Nah, di situ kita periksa memang ada seperti kayak di apa tendon atau urat yang ada di bagian kaki bagian belakang itu dia mengalami suatu kayak peradangan gitu kan. Nah, jadi kita suntik di situ. Orangnya belum terlalu tua sih. Kemudian habis itu sih bisa aktivitas lebih baik ya. Ya, kemudian kita suntikkan ya intinya pada kondisi-kondisi yang lebih muda itu juga. Bisa Kalau ya, memang Dok? ada penyakitnya itu bisa juga gitu. Bisa nggak ya, Dok. apa-apa, Berarti ya. insya Allah bisa di segala Iya, usia ya, dok, iya, ya, gitu. tidak hanya di lansia Iya. saja, nggih. Iya. Oke, nah seberapa cepat sih, dokter, hasil terapi dari sekretom ini bisa kita lihat, dok? Semisal pasien habis disuntik, sekiranya membaik, diharapannya di berapa minggu mungkin, dokter, setelah diberikan suntikan sekretom ini? Nah, biasanya 1 hari setelah diberikan. 1 hari, oh, Reaksi cepat ya, berikutnya dokter, ya. 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 Gitu. Tapi ada juga yang habis disuntik langsung enak juga ada gitu. Oke. Gitu. Tapi biasanya sih hitungannya nggak lama sih. Jarak waktu antara setelah diinjeksi kemudian sama merasakan hasil atau efek dari itu. Karena sekretom itu juga punya efek antiinflamasi, anti peradangan ya. Jadi nyeri pada sendi lutut, pada pengapuran sendi lutut itu kan karena peradangan. Ya. Nah, dengan peradangannya dia itu diatasi, nah maka nyerinya itu akan cepat menurun. Cepat gitu. menurun ya, betul. dok. Ya, Oke. gitu. Nah, selanjutnya, dokter, apakah ada pantangan khusus, dokter, yang mungkin harus dihindari oleh pasien setelah melalui prosedur tindakan sekretom ini, dokter? Apakah harus banyak istirahat atau justru malah boleh mobilisasi seperti biasa, dokter? Kalau aktivitas sih, kalau aktivitasnya normal sebetulnya nggak apa-apa, Dok. Nggak Jadi apa-apa ya, misalnya nih pasien biasanya jalan-jalan, ya nggak apa-apa jalan-jalan. Cuman artinya kalau memang sudah ada osteoartritis atau pengapuran sendi lututnya itu misalnya nih aktivitas yang hubungannya sama lompat sama lari ya jangan gitu kan. Ya, Wah, jadi yang berat ya ya, dok, dulu ya? waktu muda masih suka badminton toh. Badminton kan ada unsur lompat sama lari kan. Iya, Nah, betul, Dok. itu kan ada benturan toh. Ya, benturan di lutut kita kan pada saat kita badminton itu. Nah, itu kalau misalnya sudah osteoartritis sudah sepuh gitu kan. Soalnya gini, setiap orang itu mesti menderita osteoartritis, cuman grade-nya itu beda-beda, nggak sama satu dengan yang lain. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya sudah umur 60 tapi ibaratnya grade-nya masih 1 osteoartritisnya ya, masih ringan gitu ya. Karena badannya tidak gemuk misalnya kan. Nah, terus kemudian sudah terbiasa olahraga sejak muda, bukan tiba-tiba setelah tua kan. Nah, itu betul. sudah terbiasa, ototnya juga elastis, ya tidak apa-apa gitu. Tapi secara umum sih yang ada unsur lompat sama lari itu biasanya kita saran untuk dihindari. Gitu. Dari dulu ya, dok. Tapi ya? kalau misalnya renang ya toh, olahraganya apa renang ya bagus, tidak apa-apa. ya, Dok. Atau jalan di kolam renang, jalan di mana ada tahanan ya, kan ada air kan, itu juga bagus. Nah terus kemudian apa goes ya, atau sepeda statis, nah, itu nggak apa-apa juga ya. Atau senam-senam yang itu senam-senam sehat, SSI atau apa gitu ya nggak apa-apa juga. Nah, Oke, gitu. berarti tergantung dengan aktivitasnya ya, Ya, dokter, tapi kebeраtannya. setelah aktivitas yang standar-standar sih nggak apa-apa sih gitu. Oke, Ya, siap, gitu, Dok. dok. Nah, selain osteoartritis pada lutut ini, dokter, adakah kelainan pada lutut yang lainnya yang mungkin bisa diterapi dengan terapi pemberian sekretom ini, dokter? Ya, jadi gini dok, itu memang kebanyakan saat ini memang ini ya pada osteoartritis lutut ya. Banyak osteoartritis ya, dokter? Ya gitu. Tapi sebetulnya begini, sekretom ini itu juga bisa dilakukan di bidang-bidang yang lain ya. Jadi contohnya nih ya, di ini apa, di bagian kulit ya. Bagian dokter kulit itu juga ada sekretom yang bisa diberikan ya. Kalau nggak salah ya, tapi tetap yang yang berhak memberikan jawaban dokter kulit sebenarnya. Itu rambut yang botak-botak itu ya, kayaknya disuntik sekretom itu kayaknya membaik juga kan sepertinya ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang nyeri-nyeri saraf lah itu sepertinya disuntik-suntik itu juga bisa ya kan. Nah, gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan pengobatan dengan injeksi sekretom pada bidang-bidang yang lain ya, gitu ya. Oke, berarti semakin maju juga ya, dokter ya, penelitian dan teknologi ini, dokter. Iya, gitu, dok. Oke, nah sejauh mana, dokter, peran pencitraan medis mungkin seperti X-ray atau MRI dalam memantau keberhasilan terapi sekretom ini, dokter? Untuk memantau keberhasilan terapi, apakah perlu penunjang, dokter, atau cukup dari pemeriksaan fisik atau yang dirasakan oleh pasien, dok? Ya, oke. Jadi kalau osteoartritis atau pengapuran pada sendi lutut itu pemeriksaan yang diperlukan adalah X-ray ya. Dari X-ray aja kita sudah bisa menentukan ini osteoartritis bukan. Kemudian kalau osteoartritis itu grade-nya dia masih ringan atau berat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dari X-ray aja bisa. Biasanya kita minta untuk
di ronsen lututnya posisi berdiri ya. Nah, kemudian nanti kita evaluasi, kita lihat beberapa parameter yang ada ya. Itu. Tapi kalau misalnya pengen tahu keberhasilan ini sekretom ini misalnya nih, bagaimana dengan tulang rawannya itu dengan MRI ya. Cuman MRI itu mahal ya. Itu. Jadi di rumah sakit negeri ya di Indonesia ini ada juga yang melakukan penelitian. Jadi pasien sebelum disuntik sama sekretom itu, kebetulan suntiknya juga sekretom ya. Jadi lututnya itu di MRI ya. Tapi MRI kan mahal ya, mungkin bisa 2-3 juta atau berapa gitu kan. Nah, kemudian setelah disuntik sekretom sampai 5 kali ya toh. Nah, itu kemudian setelah itu 6 bulan kemudian di MRI lagi gitu. Apakah ada perbaikan apa enggak dari tulang rawannya itu ya. Nah, cuman ini memang lebih mahal kan ya karena pakai MRI bukan pakai ronsen. Kalau ronsen kita enggak bisa mengevaluasi karena ini jaringan tulang rawan ya, maksudnya bukan jaringan kerasnya gitu. Bisa dong kalau mau dievaluasi. Bisa ya dokter ya. Ya. Berarti tergantung dengan kemauan pasien juga ya dokter gitu, ya. Tapi sebetulnya yang penting adalah bagaimana efek klinis. Efek klinis itu yang dirasakan pasien. Misalnya tadinya itu jalan mungkin 50 meter aja udah nyeri. Nah, kemudian setelah itu saya bisa jalan nemeni cucu ke mall. Nah, itu kan berarti lebih baik kan? Lebih baik, dokter. Nah, itu contohnya begitu. Oh ya, saya kemarin habis disuntik sekretom saya mau umrah nih, ternyata di sana juga nggak merasakan nyeri seperti yang saya rasakan ketika masih di Indonesia dan ketika masih belum disuntik. Nah, itu kan artinya ada perbaikan. Ada perbaikan. Ya, jadi ada fungsi klinis maksudnya ya biasanya, bukan secara radiologis gitu. Nah, itu lebih itu pertama dirasakan pasien dan kedua evaluasinya tidak membutuhkan biaya yang mahal itu. Betul. Nah, gitu ya. Pasien karena langsung merasakan sendiri ya dokter ya. Gitu, dok. Oke, nah dokter, selanjutnya dalam jangka panjang ke depan nih dokter, bagaimana menurut dokter Arianto prognosis atau keberlanjutan efek dari terapi sekretom ini dokter pada kondisi-kondisi yang membutuhkan, tentunya di lutut dokter? Ya, jadi begini, secara kumulatif. Jadi kalau sekretom itu disuntik secara berkala itu semakin ditambahi sekretomnya itu tulang rawannya akan semakin baik ya, akan semakin tebal, akan semakin baik gitu. Berbanding lurus dengan jumlah sekretom yang diberikan. Gitu. Jadi misalnya nih disuntik 3, 4, 5 dan sebagainya itu akan makin membaik gitu. Jadi sebetulnya berbanding lurus ya. Maksudnya yang ini naik, jumlah suntikannya tambah, ini juga naik gitu kan. Secara perbaikan kuantitatifnya ya. Nah, itu seperti itu. Hanya saja ya toh. Nah, kebanyakan orang itu biasanya kalau sudah memang disuntik 2 kali ya, sudah merasa enak, ya sudah cukup lah gitu. Nah, biasanya merasa seperti itu. Ya enggak apa-apa juga. Seperti saya bilang tadi, nanti suatu saat kalau aus lagi ya bisa disuntik lagi gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi secara teori begitu dan aman maksudnya. Ini artinya bukan terus kemudian ditambah nanti jadi punya efek tidak baik, enggak ada gitu. Saya kira jadi cenderung aman ya dokter ya untuk kedepannya. Gitu, ya. Untuk jangka panjang pun aman. Siap dok. Nah dokter Arianto ini ternyata antusiasme netizen luar biasa ya dokter ya. Kita izin bacakan nih dokter. Kapan sekretom perlu diulang ya dok pada keluhan nyeri di lutut kanan saat naik dan turun tangga? Di mana bapak saya dinyatakan osteoartritis tipe 2 yang tidak ingin menjalani operasi. Apakah harus dilakukan setiap 6 bulan, 1 tahun, atau tergantung dengan kondisi pasien, dokter? Oke, jadi kalau suntik sekretom itu, seperti tadi saya bilang ya, setelah disuntik yang pertama itu dirasakan ada efeknya enggak? Kalau pasien merasakan ada efeknya, nyerinya berkurang, fungsi lebih baik, bisa suntik yang kedua. Kalau anjuran saya sekitar 2 minggu berikutnya ya. Berikutnya itu biasanya 2 kali. Biasanya 2 kali sudah lumayan sih. Tapi ini ada jurnal terbaru yang mengatakan dia akan lebih efektif kalau sampai 3 kali. Tapi monggo 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, kemudian apakah suatu saat perlu diulang lagi? Ya kalau misalnya suatu saat keluhannya muncul lagi, ya atau nyeri lagi, misalnya setelah setahun entah berapa lama, ya bisa saja disuntik lagi. Kan karena tidak ada efek samping yang berat ya, efek sampingnya resiko tadi seperti saya sebutkan di awal tadi sebetulnya aman sih, tidak apa-apa gitu. Disuntik atau disuntik kapanpun sebenarnya tidak masalah sih. Itu ya. Sewaktu-waktu tiba-tiba nyeri ya dokter. Atau misalnya nggak nyeri, saya pengen supaya ini lebih nyaman lagi, supaya lebih lama ini efeknya, suntik lagi juga nggak masalah gitu. Karena memang efeknya tadi memang minimal ya, minimal tadi ya. Oke, baik dok. Nah, berapa lama waktu pemulihan pasca diberikan sekretom pada saya yang memiliki hobi lari maraton nih dokter, yang mengalami cedera ringan akibat overuse sebelum bisa kembali berlari jarak jauh dokter? Ya. Nah, kalau untuk yang profesional seperti itu ya sarannya tadi seperti yang saya bilang kalau untuk artritis lutut ya atau untuk sesuatu cedera pada sendi lutut itu ya sarannya paling tidak sekitar 3 kali ya. 3 kali ya dokter. 3 kali. Nah, selanjutnya dok, ini juga kasus ya dokter ya. Ibu saya berusia 76 tahun dokter, mengalami osteoartritis lutut grade 3.
juga memiliki hipertensi, diabetes tipe 2, gagal ginjal stadium 3, serta obesitas. Mobilitas sangat terbatas, menggunakan alat bantu jalan nih dokter. Operasi TKR tidak disarankan karena resiko anestesi. Apakah terapi sekretom merupakan pilihan aman dan efektif pada pasien geriatri dengan kondisi komorbid kompleks seperti kasus ibu saya ini dokter? Ya, jadi begini, memang sekretom ini sarannya itu dilakukan pada osteoartritis yang grade 2 sampai 3, bukan yang grade 4 ya gitu. Karena kalau grade 4 sih sarannya seperti saya bilang tadi bahwa pengapuran atau osteoartritis pada sendi lutut itu ada 2 pengobatan, satu non operasi, kedua operasi. Operasi itu TKR, total knee replacement, diganti sendi lututnya. Itu di CIH sini juga kita lakukan juga. Jadi yang misalnya osteoartritis atau pengapuran yang sudah grade 4 yang lututnya sudah agak bengkok gitu, dan kemudian ketika kita ronsen itu nempel gitu ya. Jadi gitu tulangnya sudah tidak ada ya kan. Nah, itu memang sarannya memang dilakukan tindakan namanya TKR ya, ganti sendi lutut. Tujuannya apa? Satu, untuk mengurangi nyeri, kedua supaya fungsinya lebih baik ya. Gitu. Cuman memang pada kondisi-kondisi tertentu ya, ada komorbid istilah, ada penyakit penyerta yang mungkin agak susah dilakukan tindakan itu. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, ini kalau pada grade 3 ya, kalau pada grade 3 ini sebetulnya masih ada pilihan untuk dilakukan tindakan penyuntikan sekretom ya. Namanya aja ikhtiar, usaha kan. Nah, mudah-mudahan lebih baik. Kalau hubungannya dengan DM, hubungannya dengan hipertensi, kalau penyuntikan sekretom ini karena di efeknya lokal ya, secara teori sih tidak masalah sih gitu. Masalah ya gitu dok. Ya. Karena dia tidak obatnya ini tidak melewati kemudian beredar ke pembuluh darah. Kalau kita minum obat ya, minum obat itu, obat-obat yang kita berikan pada pasien yang osteoartritis itu kan obat itu ditelan kan, masuk ke lambung, kemudian masuk ke usus ya toh, ke usus halus ya toh. Nah, itu kemudian dari usus kemudian diserap pembuluh darah, kemudian pembuluh darah itu beredar kan ke organ target misalnya di lutut. Ke sini terus baru kemudian diekskresikan atau dikeluarkan di sini kan. Nah, jalurnya seperti itu kalau obat minum. Tapi kalau sekretom ini dia langsung direct to the point. Ya, menuju ke organ target langsung ke situ ya. Jadi untuk yang ada komorbid, yang ada penyakit-penyakit lain sih relatif aman sih. Relatif aman ya dok. Oke, karena tadi minimal ya dokter ya. Gitu. Karena rutenya juga kita nggak muter-muter dulu ya gitu. Ke seluruh pembuluh darah gitu ya dokter. Oke, nah butuh berapa kali untuk penyuntikan sekretom agar lutut bisa regenerasi dengan baik dokter? Ya, jadi setelah disuntik yang pertama itu biasanya sudah ada mulai regenerasi, tapi baru sedikit ya. Ya karena yang kita injeksikan kan baru sekali toh gitu. Nah, nanti berikutnya kalau misalnya ditambahi lagi, jadi ibaratnya gini. Kalau kita lihat di jalur di kota kita ini kan seringkali toh aspal itu yang sudah jalannya berlubang-lubang itu, yang udah bolong-bolong itu ditambal kan, satu lapis gitu. Nah, nanti habis itu entah berapa bulan lagi tambah satu lapis. Nah, sekretom itu juga seperti itu. Jadi dia dengan ditambahi ini baru jalan yang berlubang itu ibaratnya baru mulus sedikit. Gitu, tapi masih tipis. Nah, suntik lagi dia agak tebal, suntik lagi agak tebal gitu. Tambah terus ya, gitu. Kalau saya sih paling tidak 3 kali sih. 3 kali ya, tadi gitu. Ya dokter ya, seperti disampaikan. Oke. Nah, dokter, apakah ngapunten dokter, jika saya aktif berjalan kaki 5.000 langkah per hari, apakah hal itu bisa mempercepat atau memperburuk hasil terapi sekretom? Ya. Jadi mungkin setelah suntik sekretom dia tetap jalan dokter, 5.000 langkah per hari. Ya, jadi jalan itu kan tidak seperti saya bilang ya, tidak ada unsur lompat sama lari kan. Jadi jalan ya, biasa aja ya. Ya sebetulnya tidak apa-apa juga sih kalau itu, karena yang saya maksud dengan lompat itu karena ada efek melompat itu, maka sendi lutut ini dia akan berbenturan, bertemu gitu kan. Lari juga sama ya, jadi gitu. Nah, otomatis gesekan lagi ya, terjadi gesekan lagi. Nah, itu kalau kondisi osteoartrisnya sudah agak berat, memang itu kemudian bisa bertambah nyerinya gitu kan. Nah, tapi kalau jalan kan tidak ada benturan yang seperti pada lari dan lompat itu ya. Jadi sebetulnya ya kalau mau dicoba biasanya tetap gradual sih. Memang kalau misalnya 5.000 langkah tetapi kemudian ada osteoartritis ya saya rasa sih dikurangi dulu gitu. Nanti secara bertahap ya, bisa ditingkatkan kalau memang tidak nyeri gitu ya. Jadi pelan-pelan aja ya dokter ya. Pelan-pelan yang tahu kondisi diri kita sendiri ya. Oke, nah selanjutnya dokter, seberapa besar peluang sekretom membantu regenerasi jaringan tulang rawan pada kasus OA grade 2 ya dokter? Ya. Jadi cara kerja sekretom itu begini. Dia itu kan terdiri dari molekul-molekul kan. Molekul-molekul itu macam-macam namanya. Tapi fungsinya satu, dia untuk mengurangi proses peradangan ya, inflamasi pada sendi lutut. Jadi yang tadinya bengkak karena cairan sinoviumnya itu meradang, itu bisa
dikurangi, dia antiinflamasi. Jadi ibaratnya pembengkakannya itu apa ya? Dikurangi gitu kan. Nah, terus kedua dia itu bisa merangsang namanya kondrosit. Kondrosit itu yang fungsi adalah yang sel yang untuk membentuk tulang rawan. Nah, ketika dia distimuli itu, maka tulang rawan baru akan terbentuk. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah dia bisa meregenerasi, itu dia punya kemampuan itu yang bisa ya, bisa. Ya. Nah, seberapa membantu ya sejauh dia diberikan biasanya sudah mulai membantu. Kalau ditambah lagi makin membantu gitu ya. Dok. Gitu ya. Seperti jalan tadi, jalan berlubang ya di aspal, satu lapis ya sudah membantu, sudah memperbaiki. Tapi begitu ditambah lagi lapisnya akan makin tebal. Gitu. Makin oke ya, Dok. Gitu. Tadi sempat dijelaskan oleh Dokter Arinto juga bahwa sekretom ini pasnya di osteoartritis tipe grade 2 dan 3 ya, Dokter ya. Seperti dari pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari sahabat JH lagi, Dokter. Apakah terapi sekretom bisa memperbaiki kualitas hidup pasien lansia tanpa perlu dilakukan TKR seperti ibu saya ini, Dokter? Nah, kalau masih yang grade 2 tadi ya toh, itu diharapkan bisa memperbaiki. Ya karena kan dengan diinjeksi sekretom mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, kemudian memperbaiki fungsi, otomatis aktivitasnya yang tadinya mungkin banyak di bed ya atau mungkin banyak di kursi roda. Nah, tapi dengan mulai bisa jalan lagi, artinya aktivitasnya lebih baik kan. Nah, contohnya misalnya gini, ya usia udah 60 gitu kan, habis disuntik sekretom, udah mulai bisa jalan lagi, bisa berjemur lagi. Nah, berjemur pada kita itu ya, di sinar matahari sebelum jam 9 pagi itu kan bagus. Karena sinar matahari itu bisa membuat vitamin D yang tadinya tidak aktif menjadi aktif ya. Vitamin D yang aktif itu bisa membantu metabolisme kalsium. Nah, kalsium itu ada di tulang kita kan banyak mengandung kalsium toh, untuk mengurangi terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah itu artinya bisa meningkatkan kualitas hidup. Gitu. Dokter ya. Berarti kalau memang dilakukan TKR memang sudah berat ya, Dokter? Gini ya, kalau dilakukan sana TKR itu biasanya satu ya, dengan semua obat yang non operasi itu udah nggak mempan. Atau kedua, memang kondisinya itu sudah grade 4. Grade 4 itu contohnya begini ya. Jadi pada saat di ronsen itu ya, tulang yang membentuk sendi lutut ini sudah nempel ya. Tulang rawannya, bantalan sendinya itu sudah nggak ada. Ya kalau sudah nggak ada ya susah. Kita nggak bisa suntik sekretom karena ya tadi kan dia meregenerasi. Nah, tapi kalau dia sudah habis, sudah terkikis gitu ya, udah tulang kerasnya aja yang ada. Nah, memang nggak bisa biasanya ya. Gitu. Baik, Dokter. Nah, selanjutnya Dokter, ini kasus lagi, Dok. Dokter izin saya mengkonsumsi kortikosteroid jangka panjang. Saya merasakan nyeri hebat, terutama saat pagi dan malam hari. Apakah obat yang saya konsumsi berpengaruh terhadap efek dari sekretom apabila saya ingin diberikan terapi sekretom ini, Dok, untuk mengurangi nyeri pada tulang sendi lututnya, Dokter? Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu, penyakit-penyakit tertentu yang terapinya adalah kortikosteroid ya. Jadi kortikosteroid itu kalau zaman dulu itu namanya obat dewa ya. Obat dewa ya, Dok. Ya, maksudnya mengatasi banyak hal gitu kan. Nah, untuk mengurangi inflamasi atau peradangan ya. Itu bisa salah satunya kortikosteroid. Nah, makanya untuk mengurangi efek samping itu sekarang ini kan ada namanya NSAID ya, non steroid anti-inflammatory drugs. Jadi anti-inflamasi yang non steroid ya kan, untuk mengurangi efek samping dari steroid yang misalnya diberikan jangka panjang itu ya. Nah, jadi memang banyak pengobatan untuk mengurangi inflamasi, nyeri dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian tadi kalau masalahnya ada di sendi lutut, osteoartritis itu, nah sekretom ini dia punya efek anti-inflamasi, ya, anti peradangan. Steroid juga punya efek anti peradangan ya. Sama ya, Dok? Ya sama, ya. Makanya dengan disuntik sekretom ini, tapi kan dia efeknya lokal, hanya di tempat situ aja, dia nggak kemana-mana kan. Nah, tapi kalau misalnya punya masalah dengan nyeri di sendi lutut ya di samping mengkonsumsi steroid, kalau misalnya untuk sendi lututnya sendiri mau disuntik sekretom juga boleh. Dengan catatan tadi, pada saat kita ronsen ya kita melihat ya grade-nya sekitar 2 sampai 3 itu tadi ya. Ya, gitu. Baik, Dokter. Nah, ini tadi pertanyaannya sama, Dokter, sebetulnya, Dokter. Apakah terapi sekretom masih bisa diberikan di OA grade 4 atau sudah tidak efektif ya, Dokter? Ya, secara teori tidak efektif. Ya, secara teori ya. Karena tidak ada tulang rawannya. Iya, tidak ada tulang rawannya ya gitu kan. Nah, dia kan merepair cartilage, tulang rawan itu kan. Nah, gitu. Bukan tulang kerasnya, Dokter ya. Oke, selanjutnya, Dok. Apakah sekretom cocok digunakan untuk mempercepat penyembuhan tulang rawan pada pelari yang aktif, Dokter? Ya, kalau ada misalnya di MRI toh ada cedera di cartilage ya, ada masalah jadi tulang rawannya misalnya defect itu misalnya apa ya, ada luka gitu kan, ada luka
tulang rawannya itu mengalami suatu cedera, ada luka di situ ya. Nah itu juga bisa diberikan sekretom Bisa juga. diberikan ya dok. Oke, berarti Ya. memang luar biasa sekali ya Ya, dokter ya pemberian ya. sekretom ini ya. Walaupun pengobatan pada cedera tulang rawan itu kalau karena olahraga dan sebagainya itu nggak cuma itu sih, ada berbagai macam juga sih ya. Gitu. Oke. Nah selanjutnya dokter, bisa tidak ya dok terapi sekretom membantu mencegah kerusakan lebih lanjut jika diberikan dini pada atlet? Jadi mungkin sebelumnya belum ada keluhan sama sekali dokter, tapi mungkin pasien nyuwun untuk diberikan terapi sekretom ini dok. Ya, jadi begini, namanya manusia, ya. Orang itu punya suatu proses nanti namanya degeneratif. Jadi degeneratif itu menurunnya ya sel-sel, kemudian kualitas dari sel-sel ya, tulang rawan, kemudian otot dan sebagainya itu dengan bertambahnya usia ya. Tetapi itu tidak sama antara setiap orang, individual. Ada yang mungkin pada saat usia sudah agak tua itu, tapi kualitas selnya masih bagus ya, osteoartritisnya mungkin minimal, hanya grade 1 aja dan sebagainya. Itu karena misalnya latihan yang sebelumnya rutin, teratur, ada pemanasan, ada pendinginan dan sebagainya. Nah kalau kita sehat-sehat aja ya toh sebetulnya tidak perlu ya. Ya karena ini tadinya fungsinya untuk ini, untuk mengatasi keluhan gitu loh ya. Kalau tidak ada keluhan tidak perlu kan gitu ya. Bisa kita pantau juga ya dok. Ya, jadi misalnya keluhannya apa Pak? Masa tidak ada keluhan dong, mau suntik sekretom aja. Lah untuk apa suntiknya gitu kan? Gitu ya. Jadi tetap sesuai indikasi ya. Ya, sesuai indikasi gitu dong. Oke, Ya, baik dok. Nah sebetulnya dokter untuk ketersediaan sekretom ini khususnya di Solo sendiri memang sudah banyak dokter. Apakah sudah banyak dok ketersediaannya? Ya begini, kalau itu saya tidak tahu persis kalau ketersediaan, tapi yang jelas di JIH ini tersedia. Ya, banyak ya dokter. Ya, kalau di JIH ini tersedia, jadi Bapak dan Ibu sekalian kalau misalnya nih mau suntik sekretom ya, saya ada pengapuran, betul pengapuran saya ini menyebabkan nyeri, saya jalan 100 meter aja sudah nyeri, saya mau minta suntik sekretom. Kalau di JIH ini obatnya ready for use, jadi ya maksudnya kita bisa suntik pada saat Bapak dan Ibu datang ke sini ya. Tidak perlu, ya maksudnya tidak perlu harus ibaratnya diindiankan dulu atau dipesan dulu ada, karena obatnya ada di sini gitu ya. Karena di sini kalau di rumah sakitnya gimana, wah saya harus tanya dulu rumah sakit mana itu ya, atau bapak ibu tanya ke sana, di sana ada nggak gitu ya. Karena ya saya tidak punya datanya secara khusus, tapi kalau di JIH sini ada gitu ya. Berarti memang obatnya ini simple ya dok, langsung bisa digunakan gitu ya dokter ya. Betul langsung bisa digunakan, walaupun nunggu sebentar ya, karena obatnya biasanya beku kita carikan dulu 10 menit paling tidak gitu ya. Nah selanjutnya dokter, ini case lagi ya dokter, saya 1 tahun lalu menjalani TKR pada lutut kanan dan kiri. Sekarang lutut kiri saya mulai terasa nyeri kembali, dan kata dokter dinyatakan osteoartritis grade 2. Tapi saya tidak ingin operasi lagi. Apakah terapi sekretom efektif ya dok? Kalau sudah segini, kalau sudah TKR, jadi TKR itu adalah sendi lutut itu diganti ya, diganti dengan implan ya. Nah, implannya itu biasanya kobalt sama titanium. Jadi artinya itu yang ada di permukaan sendi lutut itu sudah implan buatan, bukan tulang rawan gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya di situ masih ada keluhan-keluhan ya, karena jadi sekretom itu kan memperbaiki tulang rawan kan. Tapi kalau implan yang dia dari itu, nah itu secara teori itu nggak match dengan ininya gitu, dengan implannya gitu. Berarti kalau sudah menjalani TKR, ya biasanya dengan cara lain. Berarti tidak efektif ya dokter kemungkinan misalnya. Ya gitu, maksudnya dia tidak ketemu sama fungsinya ya, sama maksudnya. Maksudnya kan tadi merangsang pertumbuhan dari tulang rawan untuk regenerasi gitu kan. Nah ini kan tulang rawannya sudah diganti sama implan ya gitu. Berarti memang kurang efektif ya dokter ya untuk kasus-kasus setelah dilakukan TKR. Nah ini selanjutnya lagi dok, dokter saya sudah pernah dilakukan injeksi PRP 3 kali dan 2 kali injeksi asam hyaluronat dalam 2 tahun terakhir. Tapi saya merasa tidak ada perbaikan yang signifikan dokter. Kata teman saya bisa diberikan terapi sekretom, tapi kata dokter harus wash out sebelum terapi sekretom. Maksudnya bagaimana ya dokter? Ya. Jadi begini, kalau ini pengobatan tadi seperti saya jelaskan untuk injeksi kan yang populer, bukan yang populer, yang ada dilakukan selama ini kan ada 3 toh. 1 injeksi anti radang itu tadi ya. Kemudian yang kedua hyaluronat ya. Jadi hyaluronat itu istilahnya kayak oli lah ya, suntik oli. Pelumas ya dok. Ya pelumas gitu kan, yang fungsinya nanti untuk memberikan pelumas pada sendi lutut. Kemudian ada juga PRP. Jadi PRP itu biasanya diambil darah kita, kemudian darahnya diputar ya. Nah, kemudian dari komponen darah itu kemudian diinjeksikan lagi ke sendi lutut ya. Jadi itu memang termasuk salah satu terapi pada pengobatan osteoartritis sendi lutut ya. Itu. Nah, itu bisa juga PRP ya.
Cuman PRP ini memang dari darah kita sendiri dengan usia kita. Kalau sekretom itu dari bayi yang baru lahir, ya. Artinya kemampuannya itu karena dia bayi baru lahir ya, artinya lebih maksimal gitu. Sudah ada publikasi ilmiahnya, ya. Ada paper itu yang menyatakan membandingkan ya, antara pemberian PRP dengan sekretom ya. Memang sekretom ini maksudnya termasuk cukup unggul gitu loh ya. Gitu di dalam melakukan pengobatan pada osteoartritis itu ya gitu. Tapi PRP tetap masih bisa digunakan ya. Tetap masih bisa ya. Masih bisa. Jadi alternatif lain ya dokter ya. Cuman kalau saya sendiri saya lebih cenderung menganjurkan untuk diberikan sekretom gitu. Ya. Gitu ya. Ya kalau tidak mau sekretom ya oli tadi gitu ya gitu. Ya PRP bisa juga, saya pernah juga melakukan pada pasien ya, tapi kalau saya sendiri lebih menganjurkan sekretom ya gitu ya. Baik dokter. Ya, gitu. Nah, ini selanjutnya dokter bagaimana cara untuk mengevaluasi keberhasilan sekretom dok apabila mama saya memiliki keterbatasan fisik karena menggunakan alat bantu saat berjalan dok? Ya, jadi tadi sekretom itu satu kan untuk mengurangi inflamasi peradangan yang berakibat untuk mengurangi nyerinya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki tulang rawan ya, sehingga nanti bisa meningkatkan fungsi dari sendi lutut itu. Bagaimana evaluasinya? Ya satu, nyerinya. Ya kan nyeri itu bisa dirasakan, oh ini nyerinya saya segini. Kemudian setelah disuntik, oh nyeri saya ini berkurang. Ya, itu pasien yang disuntik itu mesti bisa merasakan. Bisa merasakan membandingkan ya dokter? Merasakan dan membandingkan. Oh iya, ternyata ini ada perbedaan. Oh baik, nyeri lutut saya jauh berkurang ya. Jadi walaupun ada keterbatasan fisik, tapi yang namanya nyeri itu tetap bisa dirasakan dan dibandingkan, ya kan? Oleh pasien sendiri tentu saja, gitu kan. Gitu. Jadi untuk menggunakan alat bantu tidak menghalangi kita untuk bisa memantau ya dokter ya keberhasilan terapinya. Oke, nah untuk sekretom sendiri apakah aman dok untuk pada pasien-pasien gangguan autoimun seperti SLE contohnya dokter? Untuk saat ini ya pemberian sekretom itu tidak ada kontraindikasi. Tidak ada kontraindikasi ya. Jadi pada pasien-pasien yang tadi ya dengan penyakit autoimun tertentu itu. Ya. Karena memang tadi efeknya lokal ya dokter ya. Oke. Nah selanjutnya lagi dokter, suami saya dinyatakan osteoartritis grade 3 dokter. Lalu konsumsi obat-obatan seperti tramadol dan juga kodein sudah lebih dari 1 tahun karena nyerinya menahun ini dokter. Kalau suami saya ingin suntik sekretom, apa bisa hal tersebut membantu mengurangi ketergantungan terhadap obat nyeri yang dikonsumsi dok? Ya. Jadi begini cara kerjanya itu, obat yang diberi tadi kan, tramadol, paracetamol itu, dia kan nyeri itu disalurkan oleh saraf menuju ke otak kan. Nah kemudian diblok, ya. Jalur ini diblok oleh paracetamol dan tramadol itu. Nah itu cara kerjanya seperti itu. Nah itu jadi sehingga kemudian bisa tidak nyeri gitu kan. Nah tapi kalau sekretom itu adalah dia mengobati penyebabnya, ya. Jadi kenapa osteoartritis itu nyeri, pengapuran pada sendi lutut itu nyeri, karena di situ terjadi inflamasi, salah satunya. Salah satunya ya dok. Nah, kemudian inflamasi itu peradangan di situ. Kemudian kedua karena permukaan sendinya itu nggak rata, ya. Jadi kadang-kadang kalau pas di poli saya, ya itu yang pasien-pasien yang ini pengen tahu kondisi sendi lutut. Kan saya kalau operasi TKR, total knee replacement itu saya foto lututnya, posisi nekuk gini kan. Jadi kelihatan sendi paha bagian bawah sini sama sendi tulang tibia atau tulang kering ini bagian atas itu, nah terutama yang paha bagian bawah sini kan kelihatan itu. Jadi permukaannya itu seperti jalan yang banyak lubangnya gitu, lubang sana sini, ya tidak rata pokoknya gitu kan. Nah itu yang terjadi. Kenapa bisa nyeri itu karena ada masalah pada salah satunya tulang rawan ya, walaupun yang lain juga ada masalah ya. Maksudnya ototnya di sini, kemudian sinoviumnya dan sebagainya. Nah sekretom ini dia kerjanya adalah dia dia bekerja di sumber penyebab nyeri itu gitu. Jadi beda sama tramadol tadi gitu. Ini ada nyeri, ya, nyerinya dirasakan oleh saraf kita kan. Jalur ke sini di-cut sama obat, makanya nggak nyeri. Tapi kalau ini dia tuh langsung di sumbernya ya dok. Sumbernya itu diatasi supaya nanti nggak timbul nyeri gitu. Gitu. Jadi cara kerjanya seperti itu berbeda ya. Dengan diperbaiki sumbernya, harapannya nanti nyerinya bisa dikurangi dari situ. Gitu. Harapannya juga penggunaan konsumsi obat anti nyerinya juga menurun ya dokter ya, bahkan tidak digunakan. Ya, sebagian dari pasien yang saya suntik sekretom, kan saya tanya, gimana Bapak atau Ibu mau dikasih obat minum apa enggak? Oh, enggak usah dok, enggak apa-apa, tanpa kita kasih obat minum, hanya suntik saja. Suntik aja ya dokter ya. Ya, ada juga yang
wah saya disangoni juga ada obat minum, kita kasih juga. Oke, Ya. siap, Tapi dokter. misalnya enggak pun enggak apa-apa gitu Iya. ya, gitu ya. Kayaknya tadi dikerjain memang langsung di pusatnya ya dokter ya, Ya, di pusat nyerinya ya. ya. Oke, nah izin bertanya dokter, linu pada lutut dan kadang terdengar suara kriuk-kriuk saat lutut digerakkan, itu artinya apa ya dokter? Mohon arahan agar lutut tetap sehat ini dokter. Ya. Mungkin kretek-kretek mungkin bunyinya Ya. dokter ya. Jadi pertama kalau datang ke poliklinik kita wawancara dulu kan. Kita tanya keluhannya sudah berapa lama, saat apa, saat berdiri, saat jalan, atau saat naik turun tangga, atau saat posisi dari duduk ke berdiri, atau saat misalnya sholat gitu kan, bagi yang muslim gitu kan. Kita tanya dulu. Nah kemudian kita periksa anamnesis, pemeriksaan fisik ya. Kemudian oh ini ya kayaknya ini memang pengapuran osteoartritis pada sendi lutut. Kita ronsen ya. Nah kemudian setelah kita ronsen kita sampaikan oh ya betul ini osteoartritis. Kemudian pengobatannya tadi yang non operasi kita jelaskan juga ya. Nah kemudian kan pasien bisa menjadi lebih paham kan. Oh iya saya ini kondisinya seperti ini. Ya, kemudian kalau misal pasien sudah lebih jelas masalah pengobatannya. Misal pasien kemudian oh ya saya disuntik sekretom aja dok, saya jelaskan lebih detail lagi ya tentang sekretom, tentang tujuan, resiko-resiko dan sebagainya gitu. Nah jadi biasanya kita pandu dari awal sampai pemilihan terapinya juga iya ya, gitu dokter. sampai detail. Kalau dia oh dok saya fisioterapi aja atau mungkin obat aja, itu juga kita jelaskan. Kalau obat itu nanti fungsinya seperti ini dan sebagainya gitu. Jadi nanti akhirnya sampai detail ke terapi pilihannya gitu loh ya. Karena pilihan terapinya nggak cuma satu, biasanya seperti itu. Ada banyak ya dokter opsinya ya, itu, dok. Nah itu kira-kira seperti itu dok ya. Oke, baik dok. Ya. Nah selanjutnya dokter, apakah sekretom memiliki efek terhadap bone marrow lesion selain tulang rawan? Sebab hasil MRI menunjukkan adanya bone marrow edem. Ini pada kasusnya sahabat CIH ya dokter? Iya. Jadi itu pada lesi-lesi tertentu ya bisa juga. Jadi begini, sekretom ini kan dimanfaatkan ya atau dikerjakan untuk pengobatan pada berbagai disiplin ilmu ya kan. Nah jadi seperti kalau saya ini kan konsultannya panggul sama lutut. Ada juga ya, ortopedi yang konsultan khusus misalnya tumor ya. Itu juga ada. Itu juga memakai sekretom juga. Cuman untuk bidang-bidang apa, nah itu bisa ditanyakan pada yang ini, yang bagian khusus. Tapi secara umum sih banyak manfaatnya, termasuk untuk lesi-lesi tertentu juga bisa. Ya. Oke, berarti memang efeknya banyak ya dokter ya. Oke, nah sedikit lagi dokter, dokter saya memiliki riwayat ISK, rencana ingin dilakukan pemberian sekretom, tapi dokter curiga ada infeksi sistemik ringan. Berapa lama pasien harus dinyatakan bebas infeksi ya dok sampai bisa dilakukan sekretom? Apakah memang harus bebas infeksi dulu dok, atau kapan saja istilah kita boleh langsung memberikan terapi sekretom ini pada lutut pasien? Kalau operasinya, kalau pengobatannya misalnya ganti sendi lutut, TKR, memang kalau ada infeksi kita bikin supaya reda dulu ya. Dok. Jadi pasien-pasien saya yang mau TKR, mau ganti sendi lutut itu biasanya saya cek ya. Saya cek misalnya kultur urin ya. Bahkan sampai urinnya itu diperiksa ada infeksinya apa enggak. Kalau ada infeksi diperbaiki dulu, kasih antibiotik dulu supaya nanti tetap kondisi ketika dioperasi itu fit. Ya. Nah, apakah ada radang tenggorokan apa enggak? Semua sumber infeksi kita cari. Kita cek ya, dok. Ya karena kalau misalnya sudah diganti sendi lututnya kemudian ada infeksi, kemudian infeksinya itu nyampe ke sendi lutut, wah itu ngatasinya susah itu. Lama dan susah. Itu kalau operasi ganti sendi. Tapi kalau sekretom selama di lututnya itu nggak ada masalah, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya dok? Oke. Ya walaupun SK-nya juga sebaiknya tetap diobati ya gitu dok. ya. Oke, berarti secara simultan tidak apa-apa ya dokter ya? Kalau suntik sekretom ya. Oke, baik dok. Nah, ada lagi dokter pertanyaan, dokter apakah pemberian terapi hormon HRT dapat meningkatkan efektivitas sekretom? Adakah kira-kira dok korelasi atau hubungan antara pemberian hormon dengan pemberian sekretom ini dokter? Ya, jadi hormon replacement terapi itu banyak ya. Contohnya begini, kalau misalnya orang wanita yang sudah menopause itu kan sudah mulai osteoporosis toh. Osteoporosis kan sudah langsung meningkat drastis ya. Langsung meningkat drastis. Nah, kadang-kadang di masa-masa peralihan tuh bisa dikasih hormon ya kan. Tujuannya untuk supaya nanti osteoporosisnya berkurang dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya itu diberikan pengobatan hormon itu ya, kemudian mau suntik sekretom, tidak apa-apa juga. Apakah itu saling berkaitan? Jadi gini, kalau yang osteoartritis itu adalah penyakit aging proses, degeneratif proses, penyakit menurunnya suatu fungsi karena bertambahnya usia. Ibarat onderdil itu, kalau mobil itu onderdil itu udah mulai aus karena bertambah kan, mobil udah 10-15 tahun itu udah mulai aus gitu ya. Kita lihat ini apa itu, karet-karetnya udah mulai ketas dan sebagainya ya kan. Nah, kemudian
power window mungkin sudah bunyi dan sebagainya. Nah, lutut itu juga gitu ya. Dan pertamanya usia itu yang elastis sudah mulai getas gitu. Nah, kemudian kadang-kadang ada bunyi-bunyi ya karena itu tadi ototnya sudah mulai stiffness gitu kan. Kaku dan sebagainya. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya, nah kalau yang disasar oleh sekretum ini kan salah satunya kartilage, tulang rawan kan. Tulang rawan yang sudah ibaratnya itu sudah tidak rata, sudah mulai mengalami penipisan dan sebagainya. Nah, kalau dia menarget ke situ, artinya walaupun lagi minum hormon replacement terapi, nggak masalah juga. Ya, karena ini dia kerjanya lokal dan apakah itu bisa meningkatkan ini, sebetulnya meningkatkan sekretumnya itu gitu. Ya, yang meningkatkan untuk fungsinya itu untuk apa sendinya itu. Sendinya itu ya dokter. Ya. Nah terakhir dokter, apakah sekretom tanpa rehabilitasi fisik tetap dapat memberikan hasil optimal atau cukup dia berdiri sendiri tanpa diberikan fisioterapi tetap oke juga dokter hasilnya dokter? Ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, pengobatan non operasi pada sendi lutut itu termasuk obat-obatan, kemudian pakai deker, kemudian fisioterapi, injeksi ya. Jadi ini dua hal yang ibaratnya bisa untuk memperbaiki kondisi pengampuran sendi lutut ya. Jadi kalau misalnya disuntik sekretum ya, karena dia bisa merepair tulang rawan itu tadi, otomatis dia akan membaik kondisi internalnya. Dalamnya ya, kalau ditambah fisioterapi gimana ya makin baik lagi gitu. Ya, berarti gitu. Ya kombinasi ya dokter. Ya, tapi sekretum sendiri itu sudah memperbaiki. Gitu. Baik dok. Satu mengurangi nyeri, kedua memperbaiki fungsi. Kalau ditambah fisioterapi makin lagi. Ya. Gitu. Jadi berkolaborasi ya dokter. Ya, betul. Ini luar biasa sekali dokter antusiasmenya sahabat CIH. Tapi mohon maaf sekali sahabat CIH, tidak semua pertanyaan sahabat CIH bisa kita jawab. Nah, bagi para sahabat CIH yang nantinya ingin tanya lebih rinci mengenai terapi sekretom, boleh banget langsung konsultasi, lakukan appointment, ketemu langsung dengan Dr. Arianto, spesialis ortopedi, subspesialis panggul dan lutut. Kapan saja dokter? Boleh. Ya, saya kalau prakteknya hari Senin dan Kamis ya. Senin itu jam 12 ya, kemudian kalau Kamis jam 11 ya. Jadi setiap Senin dan Kamis ya sahabat CIH ya. Buruan langsung appointment langsung untuk konsultasi dengan Dr. Arianto. Nah di ujung acara ini kita sudah ada 4 pemenang nih ya sahabat JIH ya. Yaitu yang pertama ada @uni_idhn_. Yang kedua ada racana.rn. Yang ketiga ada Ragil Wijayanti 38. Dan yang keempat ada @pratiwi_ig. Selamat kepada para 4 sahabat JIH yang beruntung untuk mendapatkan voucher perawatan di Healthy Aesthetic Clinic Rumah Sakit JIH Solo. Sebelum kita menutup acara Health Talk hari ini, apakah ada pesan-kesan dokter untuk para sahabat JIH, khususnya untuk mungkin merawat lutut ya dokter ya dari dini? Ya, jadi para sahabat JIH, kalau misalnya punya keluhan dengan masalah lutut ya, jangan ragu-ragu untuk berobat ke poliklinik ortopedi di Rumah Sakit JIH Solo ya. Nanti dengan berobat itu ya, dengan ketemu dan konsultasi ya, itu akan bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai penyakitnya ya. Karena kita biasanya mulai dari awal ya, kita anamnesis dulu ya, wawancara dulu, pemeriksaan fisik, kalau perlu di ronsen, kalau memang sudah ketemu penyakitnya apa, kita akan jelaskan pilihan-pilihan terapinya dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi jangan ragu untuk datang ke poliklinik ortopedi JIH untuk memeriksakan keluhan lutut Bapak dan Ibu sekalian ya. Dengan harapan supaya nanti kualitas hidupnya bisa lebih baik. Kalau memang ada keluhan, kalau memang bisa diatasi, mengapa tidak diatasi sekalian? Sehingga kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang tadinya mungkin posisi tertentu berjalan jauh ya, berdiri lama, atau mungkin posisi dari naik turun tangga atau dari duduk ke berdiri nyeri. Nah, siapa tahu nanti bisa dibikin lebih baik ya, dengan kita sama-sama berusaha sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Gitu dok ya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Arianto atas pesannya kepada para sahabat JIH. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara dokter. Sebelumnya terima kasih banyak Dr. Arianto. Sama-sama dokter. Sudah meluangkan waktu dan ilmu yang luar biasa kepada para kami dan sahabat JIH. Kita tutup acara Health Talk pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jumat dan happy weekend sahabat JIH.